Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mencoba memaparkan salah satu pernyataan standar akuntansi, yaitu PSAK nomor 60 terkait dengan instrumen keuangan pengungkapan. Saya Lugede Yudia Paramita, absen 18. Perkenalkan, nama saya Kadek Mita Yuni Antari. Perkenalkan, nama saya Igustia Yoga Pratiwi, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Niputu Novilian Tariani, absen 37. Berikut merupakan tujuan dari PSAK ini, yaitu mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna mengevaluasi terkait dengan signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas, dan sifat atau cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Prinsip dalam PSAK ini melengkapi prinsip pengakuan, pengukuran dari penyajian aset keuangan serta liabilitas keuangan dalam PSAK 50 dan PSAK 55. Selanjutnya adalah ruang lingkup dari PSAK 60. Adapun jenis instrumen keuangan oleh entitas yang tidak diterapkan dalam PSAK 60, di antaranya dapat dilihat langsung pada slide. PSAK ini diterapkan pada instrumen keuangan yang diakui dan yang tidak diakui, dan PSAK ini diterapkan pada kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan dalam ruang lingkup PSAK 55. Selanjutnya, terkait kelas instrumen keuangan dan level pengungkapan serta signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan, di mana entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi keuangan terhadap posisi kinerja keuangan. Dan selanjutnya terkait akuntansi lindung nilai, di mana entitas mengungkapkan periode arus kas diperkirakan akan terjadi dan kapan arus kas diharapkan akan mempengaruhi laba rugi. Kedua, deskripsi atas perkiraan transaksi, yang mana akuntansi lindung nilai sebelumnya telah digunakan. Ketiga, jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain selama periode. Keempat, jumlah yang direklasifikasikan dari ekuitas ke laba rugi untuk periode yang menunjukkan jumlah yang termasuk dalam setiap pos penghasilan komprehensif lain. Dan yang terakhir, jumlah yang dipindahkan dari ekuitas selama periode. Yang selanjutnya yaitu sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Yang pertama, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna untuk mengevaluasi sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan, yang mana entitas terekspos pada akhir periode pelaporan. Yang kedua, pengungkapan memfokuskan pada risiko yang timbul dari instrumen keuangan dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Yang ketiga, penyedia pengungkapan kualitatif dalam konteks pengungkapan kuantitatif memungkinkan pengguna menghubungkan pengungkapan terkait sehingga pengguna memahami gambaran keseluruhan sifat dan cakupan risiko. Yang selanjutnya, pengalihan aset keuangan. Entitas menyajikan pengungkapan yang disyaratkan untuk seluruh aset keuangan alihan yang tidak dihentikan pengakuannya dan untuk setiap keterlibatan berkelanjutan dalam aset alihan yang ada pada tanggal pelaporan, terlepas dari kapan transaksi pengalihan terjadi. Pengalihan terjadi jika entitas A. mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas dan aset keuangan tersebut, atau B. tetap memiliki hak kontraktual tetapi mengambil alih kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas kepada satu atau lebih penerima dalam suatu pengaturan. Berikut merupakan istilah-istilah yang tak lepas dari PSAK 60, diantaranya yang pertama adalah lewat jatuh tempo, di mana suatu aset keuangan dinyatakan lewat jatuh tempo jika pihak lawan telah gagal melakukan pembayaran ketika jatuh tempo secara kontraktual. Yang kedua ada pinjaman yang diterima, di mana pinjaman diterima adalah liabilitas keuangan selain utang usaha jangka pendek dalam siklus kredit yang normal. Yang ketiga ada resiko harga lain atau other price risk, di mana
nilai wajar atau arus kas masa depan instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Yang keempat ada risiko kredit, di mana suatu pihak atas instrumen keuangan akan menyebabkan kerugian keuangan terhadap pihak lain diakibatkan kegagalannya dalam memenuhi suatu kewajiban. Selanjutnya adalah risiko likuiditas atau liquidity risk, kemudian ada risiko mata uang atau currency risk, ada risiko pasar atau market risk, dan juga ada risiko suku bunga atau interest rate risk. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. PSAK 60, Instrumen Keuangan Pengungkapan, oleh kelompok 6. PSAK 60 mengatur persyaratan pengungkapan dalam laporan keuangan terhadap instrumen keuangan. Sebelumnya diatur dalam PSAK 50 revisi 2016 tentang instrumen keuangan, penyajian, dan pengungkapan. PSAK 60 diadopsi dari IFRS 7 versi Maret 2009. PSAK 60 revisi 2014, adopsi IFRS efektif 1 Januari 2015. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuan PSAK ini adalah mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi a. signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas, b. bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. Ruang lingkup PSAK ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan kecuali a. penyertaan dalam entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama, kecuali PSAK 4, 12, dan 15, mengizinkan menerapkan sesuai PSAK 55. B. Hak dan kewajiban imbalan kerja, PSAK 24. C. Kontra asuransi, PSAK 62. Instrumen, kontrak, dan kewajiban keuangan dari instrumen ekuitas. Signifikansi instrumen keuangan. 1. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan. 2. Pengungkapan dalam posisi keuangan, kinerja, dan pengungkapan lain. Laporan posisi keuangan, kategori aset keuangan, dan liabilitas keuangan. Entitas mengungkapkan, dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan, jumlah tercatat untuk setiap kategori berikut. A. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, menunjukkan secara terpisah yang ditetapkan pada saat pengakuan awal yang diperdagangkan. B. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo. C. Pinjaman yang diberikan dan piutang. D. Aset keuangan tersedia untuk dijual. E. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, menunjukkan secara terpisah yang ditetapkan pada saat pengakuan awal yang diperdagangkan. F. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yaitu A. Exposure maksimal risiko kredit. B. Derivatif dan sejenis yang mengurangi risiko kredit. C. Perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit dan metode yang digunakan. D. Perubahan nilai wajar derivatif kredit yang terkait. Reklasifikasi. Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan dengan satu pengukuran, maka A. Pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi bukan nilai wajar. B. Pada nilai wajar bukan biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Maka entitas mengungkapkan jumlah dan alasan reklasifikasi ke dan dari setiap kategori. Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Entitas menyajikan deskripsi mengenai hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui entitas yang tunduk pada pengaturan induk untuk menyelesaikan secara neto yang dapat dipaksakan atau perjanjian serupa, termasuk sifat dari hak-hak tersebut dalam catatan tersebut. Agunan. Entitas mengungkapkan A. Jumlah tercatat aset keuangan yang dijaminkan. B. Syarat dan ketentuan yang terkait dengan penjaminan tersebut. Akun penyisihan kerugian kredit. Rekonsiliasi perubahan akun penyisihan jika penyisihan dicatat di akun terpisah. Instrumen keuangan majemuk dengan beberapa derivatif melekat. Keberadaan fitur derivatif melekat yang nilainya bergantung satu sama lain. Gagal bayar dan pelanggaran. Entitas mengungkapkan A. Rincian gagal bayar. B. Jumlah tercatat pinjaman yang diterima.
C. Apakah gagal bayar telah diperbaiki atau telah dinegosiasi ulang? Pengungkapan dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Entitas mengungkapkan pos penghasilan, beban, keuntungan, atau kerugian berikut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau catatan atas laporan keuangan. A. Keuntungan atau kerugian atas semua klarifikasi instrumen keuangan. B. Total penghasilan bunga dan total bunga yang dihitung dengan suku bunga efektif. C. Penghasilan dan beban imbalan yang timbul dari aktivitas wali amanah. D. Penghasilan bunga dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai. E. Jumlah kerugian penurunan nilai untuk setiap kelas aset keuangan. Pengungkapan lain. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi signifikan dasar pengukuran yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Akuntansi lindung nilai. Entitas mengungkapkan A. Deskripsi setiap jenis lindung nilai. B. Deskripsi instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dan nilai wajarnya. C. Jenis risiko yang dilindungi nilai. Nilai wajar. Untuk setiap kelas aset keuangan dan liabilitas keuangan, entitas mengungkapkan nilai wajar dari kelas aset dan liabilitas keuangan tersebut dengan cara yang memungkinkan untuk membandingkan dengan jumlah tercatatnya. Sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspor pada akhir periode pelapor. Pengungkapan memfokuskan pada risiko yang timbul dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Risiko umumnya mencakup, tetapi tidak terbatas, risiko kredit, risiko likuidasi, dan risiko pasar. Penyediaan pengungkapan kuantitatif. Dalam konteks pengungkapan kuantitatif memungkinkan pengguna menghubungkan pengungkapan terkait sehingga memahami gambaran keseluruhan sifat dan cakupan risiko. Pengalihan aset keuangan. Aset keuangan alihan yang tidak dihentikan pengakuannya secara keseluruhan. Entitas mengungkapkan A. Sifat aset alihan. B. Sifat risiko dan manfaat kepemilikan. C. Deskripsi sifat hubungan antara aset alihan dan liabilitas terkait. D. Jadwal yang menetapkan nilai wajar aset pilihan. E. Nilai tercatat aset alihan dan liabilitas terkait. F. Jumlah nilai tercatat aset awal sebelum pengalihan. Aset keuangan alihan yang dihentikan pengakuannya secara keseluruhan. Entitas mengungkapkan A. Nilai tercatat aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan. B. Nilai wajar aset dan liabilitas yang mempresentasikan keterlibatan berkelanjutan. C. Jumlah yang paling mempresentasikan eksposur maksimum entitas terhadap kerugian dari keterlibatan berlanjutan dan aset keuangan. D. Arus keluar tidak terdiskonto yang akan atau mungkin dibutuhkan. E. Analisis jatuh tempo atau arus kas tidak terdiskonto yang akan atau mungkin dibutuhkan. Saya Mita, di sini saya akan menjelaskan pendahuluan. Tujuan PSAK ini adalah mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan laporan keuangan yang memungkinkan pengguna dapat mengevaluasi 1. Signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas. 2. Sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. Ruang lingkup 1. PSAK ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan. 2. PSAK ini diterapkan pada instrumen keuangan yang diakui termasuk aset keuangan dan liabilitas keuangan dan yang tidak diakui. 3. PSAK ini diterapkan pada kontrak pembelian atau penjualan item non-keuangan dalam PSAK 55. Pengungkapan signifikasi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan. Laporan posisi keuangan, kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan. Salah satunya aset keuangan tersedia untuk dijual dan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta kategori lainnya. Aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, salah satunya
Jumlah perubahan nilai wajar dari suatu derivatif diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, serta kategori lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Hai, saya Julie. Selanjutnya, presentasi laporan posisi keuangan adalah untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, yaitu diantaranya berklasifikasi, agunan, gagal bayar dan pelanggaran, dan yang lainnya. Selanjutnya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Untuk pos penghasilan, beban, keuntungan, dan kerugian meliputi hal-hal berikut ini, yaitu diantaranya keuntungan dan kerugian neto, piutang dan pinjaman yang diberikan, penghasilan bunga yang mengalami penurunan nilai, dan yang lainnya. Pengungkapan sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Entitas mengungkapkan informasi untuk mengevaluasi sifat dan cakupan risiko dari instrumen keuangan, di mana entitas terekspos pada akhir periode pelaporan, yaitu pengungkapan kualitatif, pengungkapan kuantitatif, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko pasar, dan yang lainnya. Pengungkapan pengalihan aset keuangan. Entitas mengalihkan seluruh aset keuangan jika entitas tersebut, yang pertama, mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas. Baik, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya Dayu. Halo, perkenalkan nama saya Dayu. Saya akan menjelaskan mengenai aset keuangan alihan yang tidak dihentikan pengakuannya secara keseluruhan. Entitas mengungkapkan tiap tanggal pelaporan untuk setiap kelas aset keuangan alihan yang tidak dihentikan pengakuannya, meliputi sifat aset alihan, sifat risiko dan manfaat kepemilikan, deskripsi sifat hubungan antar aset alihan dan liabilitas terkait, dan juga yang lainnya. Kemudian, untuk setiap jenis pada tiap tanggal pelaporan, entitas mengungkapkan hal-hal sebagai berikut, yaitu nilai tercatat aset dan liabilitas merepresentasikan keterlibatan atas aset keuangan yang dihentikan, nilai wajar aset dan liabilitas merepresentasikan keterlibatan keberlanjutan, jumlah yang paling merepresentasikan eksposur maksimum entitas terhadap kerugian, arus kas keluar tidak terdiskonto, analisis jatuh tempo atas arus kas tidak terdiskonto, serta informasi kualitatif yang menjelaskan kuantitatif yang diisyaratkan. Sebagai tambahan, entitas mengungkapkan bahwa setiap jenis keterlibatan berkelanjutan meliputi keuntungan atau kerugian yang diakui pada tanggal pengalihan aset, penghasilan dan beban yang diakui, serta jika jumlah total aktivitas pengalihan tidak terdistribusi secara merata. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. PSAK 60, Instrumen Keuangan Pengungkapan, dipresentasikan oleh kelompok 6 dengan anggota sebagai berikut. Ruang lingkup. Untuk semua entitas dengan seluruh jenis instrumen keuangan kecuali penyertaan dalam entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama, hak dan kewajiban imbalan kerja, kontrak asuransi, instrumen kontrak dan kewajiban keuangan dari transaksi berbasis saham, dan instrumen ekuitas. Signifikansi instrumen keuangan. Yang pertama, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan. Yang kedua, pengungkapan dalam posisi keuangan, kinerja, dan pengungkapan lain. Berikut merupakan pengungkapan dalam laporan posisi keuangan. Pengungkapan dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pos penghasilan, beban, dan penghasilan komprehensif lain. Yang pertama, keuntungan dan kerugian neto atas semua klasifikasi instrumen keuangan. Yang kedua, total penghasilan bunga dan total bunga yang dihitung dengan suku bunga efektif. Yang ketiga, penghasilan dan beban imbalan yang timbul dari FVVL dan aktivitas wali amanah dan yang lainnya. Pengungkapan lain, kebijakan akuntansi signifikan, dasar pengukuran yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi lain yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Akuntansi lindung nilai, deskripsi instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dan nilai wajarnya, dan nilai wajar untuk setiap kelas aset keuangan dan liabilitas keuangan entitas, mengungkapkan nilai wajar dari kelas aset dan liabilitas keuangan tersebut. Nilai wajar
Dalam pengungkapan nilai wajar, entitas mengelompokkan aset keuangan dan liabilitas keuangan dalam kelas-kelas, tetapi saling hapus di antara mereka hanya dilakukan sepanjang jumlah tercatatnya saling hapus di laporan posisi keuangan. Pengungkapan nilai wajar tidak disyaratkan di antaranya sebagai berikut. Pengungkapan nilai wajar. Pengukuran nilai wajar yang diakui dalam laporan posisi keuangan mengungkapkan tingkatan hierarki nilai wajar yang terdapat tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3 sebagai berikut. Berikut adalah jenis dan tingkat resiko yang timbul dari instrumen keuangan. Jenis dan tingkat resiko yang timbul. Yang pertama, pengungkapan kualitatif, dan yang kedua, pengungkapan kuantitatif sebagai berikut. Jenis dan tingkat resiko yang timbul dari instrumen keuangan secara tegas mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi jenis dan tingkat resiko yang timbul dari instrumen keuangan. Pengungkapan kualitatif, eksposur dan timbulnya resiko, tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan resiko serta metode untuk mengukur perubahan atas kedua hal di atas. Pengungkapan resiko kredit yang belum disyaratkan sebelumnya. Yang pertama, jumlah dan analisa umur aset keuangan yang jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai. Yang kedua, jumlah dan analisa dan faktor penurunan nilai. Dan yang ketiga, uraian, agunan, dan peningkatan perikatan kredit. Pengungkapan risiko kredit yang belum disyaratkan sebelumnya, yaitu analisa jatuh tempo untuk non-derivatif liabilitas keuangan, analisa jatuh tempo untuk derivatif liabilitas keuangan, dan uraian pengelolaan risiko likuiditas yang melekat pada poin 1 dan 2. Pengungkapan analisa sensitivitas yang belum disyaratkan sebelumnya, yaitu untuk setiap jenis risiko pasar yang menunjukkan bagaimana laba rugi dan ekuitas terpengaruh oleh perubahan pada variabel risiko yang relevan, asumsi dan metode yang digunakan dalam analisa sensitivitas, dan perubahan dari asumsi dan metode yang digunakan sebelumnya dan alasan perubahannya. Tanggal efektif dan transaksi, kecuali paragraf 3, 28-30, 31, 32, dan lampiran A berlaku prospektif. Efektif 1 Januari 2015, dan penerapan dini diperkenankan. Ilustrasi kebijakan manajemen risiko. Risiko keuangan terdiri dari risiko usaha, risiko pasar, risiko kredit, risiko likuiditas. Manajemen modal. Kebijakan Dewan Direksi adalah untuk mempertahankan basis modal yang kuat, untuk menjaga keyakinan investor, kreditur, dan pasar, dan untuk mempertahankan perkembangan bisnis di masa yang akan datang. Dan nilai wajar. Ilustrasi pengungkapan nilai wajar. Nilai wajar adalah suatu jumlah di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Perbedaan pada setiap tingkatan metode penilaian dijelaskan sebagai berikut. Sekian presentasi mengenai PSAK 60. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi mengenai PSAK 60 tentang instrumen keuangan pengungkapan. Yang pertama, ruang lingkup. Untuk semua entitas dengan seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali penyertaan dalam entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama, kecuali PSAK 4, 12, dan 15, mengizinkan menerapkan sesuai PSAK 55 revisi 2006. Hak dan kewajiban imbalan kerja PSAK 24, kontrak asuransi PSAK 28 instrumen, kontrak dan kewajiban keuangan dari transaksi berbasis saham ED PSAK 53, instrumen ekuitas putable instrumen ED PSAK 50 revisi 2010. Selanjutnya, signifikansi instrumen keuangan. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan. Pengungkapan dalam posisi keuangan, kinerja, dan pengungkapan lain. Berikut merupakan pengungkapan dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama, kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Reklasifikasi, saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Agunan, akun penyisihan kerugian kredit.
instrumen majemuk dengan beberapa derivatif melekat, dan gagal bayar dari pelanggan. Selanjutnya, pengungkapan dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pos penghasilan, beban, dan penghasilan komprehensif lain. Entitas mengungkapkan keuntungan dan kerugian neto atas semua klasifikasi instrumen keuangan, total penghasilan bunga dan total bunga yang dihitung dengan suku bunga efektif, penghasilan dan beban imbalan yang timbul dari FVPL dan aktivitas wali amanah, penghasilan bunga dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai yang diakui, dan jumlah kerugian penurunan nilai untuk setiap kelas aset keuangan. Pengungkapan lain, kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi signifikan dasar pengukuran yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Akuntansi lindung nilai. Pertama, deskripsi setiap jenis lindung nilai. Kedua, deskripsi instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dan nilai wajarnya. Ketiga, jenis risiko yang dilindung nilai. Dan nilai wajar. Untuk setiap kelas aset keuangan dan liabilitas keuangan, entitas mengungkapkan nilai wajar dari kelas aset dan liabilitas keuangan tersebut dengan cara memungkinkan untuk membandingkan dengan jumlah tercatatnya. Jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Pertama, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi jenis dan cakupan jenis risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos pada akhir periode pelaporan. Kedua, pengungkapan memfokuskan pada risiko yang timbul dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Ketiga, risiko umumnya mencakup tetapi tidak terbatas, risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar. Keempat, penyediaan pengungkapan kualitatif dalam konteks. Pengungkapan kuantitatif memungkinkan penggunaan menghubungkan pengungkapan terkait sehingga memahami gambaran keseluruhan sifat dan cakupan risiko. Pengungkapan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif. Pertama, eksposur dan timbulnya risiko. Kedua, tujuan, kebijakan, dan proses pengelolaan risiko serta metode untuk mengukur. Ketiga, perubahan atas kedua hal di atas. Selanjutnya adalah pengalihan aset keuangan. Entitas menyajikan pengungkapan yang diisyaratkan untuk seluruh aset keuangan alihan yang tidak dihentikan pengakuannya dan untuk setiap keterlibatan berkelanjutan dalam aset alihan yang ada pada tanggal neraca. Pengalihan terjadi jika entitas yang pertama adalah mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, atau tetap memiliki hak kontraktual tetapi mengambil alih kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas kepada satu atau lebih penerima. Selanjutnya adalah entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna untuk memahami hubungan antara aset keuangan alihan yang tidak dihentikan pengakuannya, dan untuk mengevaluasi sifat dari risiko yang terkait dengan keterlibatan berkelanjutan entitas dengan aset keuangan yang dihentikan pengakuan. Pengalihan aset keuangan. Aset keuangan alihan yang tidak dihentikan pengakuannya secara keseluruhan yaitu sifat aset alihan, risiko dan manfaat kepemilikan, deskripsi sifat hubungan antara aset alihan dan liabilitas terkait, nilai tercatat aset alihan dan liabilitas terkait. Aset keuangan alihan yang dihentikan pengakuannya secara keseluruhan yaitu nilai tercatat aset dan liabilitas yang diakui, nilai wajar aset dan liabilitas yang mempresentasikan keterlibatan keberkelanjutan, jumlah yang paling mempresentasikan exposure maksimum entitas terhadap kerugian dari keterlibatan berkelanjutan, arus kas keluar tidak terdiskonto, analisis jatuh tempo atas arus kas tidak terdiskonto, informasi kualitatif yang menjelaskan dan mendukung pengungkapan kuantitatif. Sekian pemaparan kami tentang PSAK 60, semoga bermanfaat. PSAK 60, Instrumen Keuangan Pengungkapan, oleh kelompok 6. PSAK 60 mengatur persyaratan pengungkapan dalam laporan keuangan terhadap instrumen keuangan. Sebelumnya diatur dalam PSAK 50 revisi 2016 tentang instrumen keuangan, penyajian, dan pengungkapan. PSAK 60 diadopsi dari IFRS 7 versi Maret 2009. PSAK 60 revisi 2014 adopsi IFRS efektif 1 Januari 2015. Tujuan dan ruang lingkup. Tujuan PSAK ini adalah mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi a. signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas, b. bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. Ruang lingkup PSAK ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan kecuali a.
Penyertaan dalam entitas anak, entitas asosiasi, dan ventura bersama, kecuali PSAK 4, 12, dan 15, mengizinkan menerapkan sesuai PSAK 55. B. Hak dan kewajiban imbalan kerja, PSAK 24. C. Kontra asuransi, PSAK 62. Instrumen, kontrak, dan kewajiban keuangan dari instrumen ekuitas. Signifikansi instrumen keuangan. 1. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan. 2. Pengungkapan dalam posisi keuangan, kinerja, dan pengungkapan lain. Laporan posisi keuangan, kategori aset keuangan, dan liabilitas keuangan. Entitas mengungkapkan, dalam laporan posisi keuangan atau catatan atas laporan keuangan, jumlah tercatat untuk setiap kategori berikut. A. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, menunjukkan secara terpisah, yang ditetapkan pada saat pengakuan awal, yang diperdagangkan. B. Investasi dimiliki hingga jatuh tempo. C. Pinjaman yang diberikan dan piutang. D. Aset keuangan tersedia untuk dijual. E. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, menunjukkan secara terpisah, yang ditetapkan pada saat pengakuan awal, yang diperdagangkan. F. Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar. Pinjaman yang diberikan dan piutang yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi yaitu A. Exposure maksimal risiko kredit. B. Derivatif dan sejenis yang mengurangi risiko kredit. C. Perubahan nilai wajar yang dapat diatribusikan pada perubahan risiko kredit dan metode yang digunakan. D. Perubahan nilai wajar derivatif kredit yang terkait. Reklasifikasi. Jika entitas mereklasifikasi aset keuangan dengan satu pengukuran, maka A. Pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi bukan nilai wajar. B. Pada nilai wajar bukan biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Maka entitas mengungkapkan jumlah dan alasan reklasifikasi ke dan dari setiap kategori. Saling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Entitas menyajikan deskripsi mengenai hak saling hapus yang terkait dengan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diakui entitas yang tunduk pada pengaturan induk untuk menyelesaikan secara neto yang dapat dipaksakan atau perjanjian serupa, termasuk sifat dari hak-hak tersebut dalam catatan tersebut. Agunan. Entitas mengungkapkan A. Jumlah tercatat aset keuangan yang dijaminkan. B. Syarat dan ketentuan yang terkait dengan penjaminan tersebut. Akun penyisihan kerugian kredit. Rekonsiliasi perubahan akun penyisihan jika penyisihan dicatat di akun terpisah. Instrumen keuangan majemuk dengan beberapa derivatif melekat. Keberadaan fitur derivatif melekat yang nilainya bergantung satu sama lain. Gagal bayar dan pelanggaran. Entitas mengungkapkan A. Rincian gagal bayar. B. Jumlah tercatat pinjaman yang diterima. C. Apakah gagal bayar telah diperbaiki atau telah dinegosiasi ulang? Pengungkapan dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Entitas mengungkapkan pos penghasilan, beban, keuntungan, atau kerugian berikut dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain atau catatan atas laporan keuangan. A. Keuntungan atau kerugian atas semua klarifikasi instrumen keuangan. B. Total penghasilan bunga dan total bunga yang dihitung dengan suku bunga efektif. C. Penghasilan dan beban imbalan yang timbul dari aktivitas wali amanah. D. Penghasilan bunga dari aset keuangan yang mengalami penurunan nilai. E. Jumlah kerugian penurunan nilai untuk setiap kelas aset keuangan. Pengungkapan lain. Kebijakan akuntansi. Kebijakan akuntansi signifikan dasar pengukuran yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dan kebijakan akuntansi lain yang relevan untuk memahami laporan keuangan. Akuntansi lindung nilai. Entitas mengungkapkan A. Deskripsi setiap jenis lindung nilai. B. Deskripsi instrumen keuangan yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dan nilai wajarnya. C. Jenis resiko yang dilindungi nilai. Nilai wajar. Untuk setiap kelas aset keuangan dan liabilitas keuangan, entitas mengungkapkan nilai wajar dari kelas aset dan liabilitas keuangan tersebut dengan cara yang memungkinkan untuk membandingkan dengan jumlah tercatatnya. Sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan cakupan risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspor pada akhir periode pelapor. Pengungkapan memfokuskan pada risiko yang timbul dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Risiko umumnya mencakup
tetapi tidak terbatas risiko kredit, risiko likuidasi, dan risiko pasar. Penyediaan pengungkapan kuantitatif. Dalam konteks pengungkapan kuantitatif memungkinkan pengguna menghubungkan pengungkapan terkait sehingga memahami gambaran keseluruhan sifat dan cakupan risiko. Pengalihan aset keuangan. Aset keuangan alihan yang tidak dihentikan pengakuannya secara keseluruhan. Entitas mengungkapkan A. Sifat aset alihan, B. Sifat risiko dan manfaat kepemilikan, C. Deskripsi sifat hubungan antara aset alihan dan liabilitas terkait, D. Jadwal yang menetapkan nilai wajar aset pilihan, E. Nilai tercatat aset alihan dan liabilitas terkait, F. Jumlah nilai tercatat aset awal sebelum pengalihan. Aset keuangan alihan yang dihentikan pengakuannya secara keseluruhan. Entitas mengungkapkan A. Nilai tercatat aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan posisi keuangan, B. Nilai wajar aset dan liabilitas yang mempresentasikan keterlibatan berkelanjutan, C. Jumlah yang paling mempresentasikan eksposur maksimum entitas terhadap kerugian dari keterlibatan berlanjutan dan aset keuangan, D. Arus keluar tidak berdiskonto yang akan atau mungkin dibutuhkan, E. Analisis jatuh tempo atau arus kas tidak terdiskonto yang akan atau mungkin dibutuhkan. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai PSAK 60, yaitu instrumen keuangan pengungkapan. Adapun anggota kelompok 6, yaitu Ni Gusti Ayu Fitriani absen 3, Ni Putu Cahyaning Putri absen 7, dan Putu Indah Gita Kurnia Dewi absen 12. Tujuan dari PSAK 60 yaitu memungkinkan pengguna dapat mengevaluasi terhadap posisi dan kinerja keuangan entitas dan risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Ruang lingkup PSAK ini diterapkan oleh seluruh entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan, kecuali untuk penyertaan pada entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama. Yang kedua, hak dan kewajiban pemberi kerja yang diatur dalam PSAK 24. Yang ketiga, kontrak asuransi. Yang keempat, instrumen, kontrak, dan kewajiban keuangan dalam transaksi pembayaran berbasis saham. Dan yang terakhir merupakan instrumen yang diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas. Entitas sendiri mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap posisi dan kinerja keuangan. Pengungkapan dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama, kategori aset keuangan dan liabilitas keuangan. Aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain. Reklasifikasi, seling hapus aset keuangan dan liabilitas keuangan. Agunan, akun penyisihan kerugian kredit, serta gagal bayar dan pelanggaran. Pengungkapan dalam laporan laba rugi dan komprehensif lainnya terdapat 5 poin, yaitu terhadap pos penghasilan, beban, dan kerugian. Sedangkan pengungkapan lainnya membahas 3 poin, yaitu kebijakan akuntansi, akuntansi lindung nilai, dan nilai wajar. Entitas mengungkapkan informasi untuk mengevaluasi sifat dan cakupan risiko dari instrumen keuangan yang mana entitas terekspos pada akhir periode pelaporan. Pengungkapan memfokuskan pada risiko yang timbul dari instrumen keuangan dan bagaimana risiko tersebut dikelola. Pengungkapan kualitatif memungkinkan entitas untuk mengungkapkan eksposur risiko dan bagaimana risiko tersebut timbul. Kemudian, pengungkapan kuantitatif yaitu memungkinkan pengungkapan terhadap ikhtisar data kuantitatif tentang eksposur entitas terhadap risiko pada akhir periode pelaporan. Risiko kredit dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama, entitas mengungkapkan berdasarkan kelas instrumen keuangan. Yang kedua, aset keuangan yang melewati jatuh tempo atau mengalami penurunan nilai. Dan yang ketiga, agunan dan peningkatan kualitas kredit lain yang diperoleh. Risiko liabilitas dinilai berdasarkan yang pertama,
Analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan non-derivatif yang menunjukkan sisa jatuh tempo. Yang kedua, analisis jatuh tempo untuk liabilitas keuangan derivatif. Dan yang ketiga, deskripsi mengenai bagaimana entitas mengelola risiko likuiditas yang melekat. Risiko pasar dinilai berdasarkan analisis sensitivitas dan pengungkapan risiko pasar lainnya. Pengalihan aset keuangan. Entitas mengalihkan seluruh aset keuangan jika entitas mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas. Untuk memenuhi tujuan, entitas mengungkapkan tiap tanggal pelaporan untuk setiap kelas aset keuangan alihan yang tidak diberhentikan pengakuannya sebagai berikut. Aset keuangan alihan yang diberhentikan pengakuannya secara keseluruhan ketika entitas menghentikan pengakuan aset keuangan alihan tetapi tetap terlibat, maka entitas mengungkapkan untuk setiap jenis pada tiap tanggal pelaporan sebagai berikut. Demikian pemaparan materi PSAK 60 mengenai instrumen keuangan pengungkapan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih. Kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.